Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Seluruh keluarga di mana berada yang seiman dan seagama, semoga selalu mendapat ridho Allah dan syafaat Rasulullah, diselamatkan di dunia, diselamatkan di akhirat, dijadikan orang-orang yang ahli kos, dilebihkan dari kodratnya, diberi ilmu laduni, diberi ilmu hijab, menjadi orang-orang yang tertuntun, selalu mendapat rahman rahim Allah dunia akhirat. Al-Fatihah. Malam ini, karena ini mendekati bulan suci, maka kita akan membahas apa yang harus kita amalkan selama di dalam bulan suci, yaitu adalah tentang apa yang harus dijalankan dan apa yang harus dihayati di dalam waktu bulan suci. Kadang-kadang kita selama 1 bulan penuh berpuasa, apa yang harus kita pahami kadang-kadang kita juga banyak yang belum tahu. Intinya di dalam bulan suci seperti yang akan kita hadapi ini, yang pertama harus mempersiapkan diri, berserah diri, memperbaiki roh dan jiwa kita untuk memperbaiki perjalanan-perjalanan hidup supaya menjadi tingkatan-tingkatan yang amanah. Yang pertama, kita adalah mengamalkan dalam bentuk ibadah puasa. Di dalam puasa tersebut kita harus beramal, yaitu adalah 1000 ayat, mengamalkan dari jumlah-jumlah 1000 ayat. Salah satunya yaitu adalah yang untuk sholat 17 rakaat dalam 5 waktu. Terus yang kita amalkan di dalam sholat Jumat, terus yang kita amalkan di dalam bentuk taraweh, semuanya adalah berjumlah dari 1000 ayat. 1000 ayat disitulah yang akan kita berkahkan kepada bulan suci. 1 bulan penuh itu sebenarnya kita adalah berpuasa, membersihkan roh dan jiwa, mengamalkan 1000 ayat yang kita jalankan dalam bentuk ibadah sholat. Jumlahnya 1000 ayat. Dari jumlah 1000 ayat itulah yang diberkahkan 1 bulan penuh. Jadi intinya 1 bulan penuh itu adalah membersihkan roh dan jiwa dan mengamalkan 1000 ayat yang diberkahkan dalam 1 bulan suci, dengan tujuan kita adalah mohon berkahnya dari sholat kita, seluruh amal perbuatan kita dari jumlah 1000 ayat tadi. Masalah jumlah di dalam sholatnya itu sudah ada aturannya. Intinya yang penting kita harus mengamalkan dalam bentuk apapun. Yang penting jumlahnya 1000 rakaat itu bisa terbaca, diresapi, dihayati, diamalkan, mencapai tingkatan yang
hanya tidak sebatas hijab, tapi mencapai tingkatan amalan roh dan jiwa. Sebab apa? 1000 rakaat itu kalau hanya sebatas dibaca 1000 ayat. 1000 ayat kan? Nggih, 1000 ayat. Jadi 1000 ayat itu hanya kalau sebatas kita baca, terus kita jabarkan dan seterusnya, itu baru mencapai tingkatan-tingkatan syariat. Tapi setelah kita baca, khusyuk, diresapi, dihayati, dipahami, itu baru mencapai tingkatan hijab, yaitu adalah termasuk hijab perjalanan roh dan jiwa kita bersama ayat-ayat yang kita pahami dan kita resapi. Seterusnya, kita cara membahas tentang 1000 ayat itu tadi, kalau sudah mencapai tingkatan dianalisa, lebih dari khusyuk, dianalisa, dihayati, dan diresapi, dinalar, dan seterusnya, itu baru mencapai tingkatan hijab roh yang disebut pekerjaan mencapai tingkatan hakikat. Padahal sholat kita harus mencapai tingkatan hakikat dan mencapai makrifat sebenarnya. Itu urut-urutannya. Jadi kalau sebatas dibaca, dimengerti, ditafsiri, dipahami, itu baru tingkatan syariat. Setelah di dalam sholat tadi, dalam 1000 ayat itu tadi, kalau sudah mencapai tingkatan khusyuk, tingkatan khusyuk itu baru perjalanan, masuk hijab kehidupan perjalanan. Jadi tingkatan khusyuk itu baru masuk nur akal roh nyawa qalbun dan gisang, itu baru perjalanan. Jadi banyak tingkatan-tingkatan yang harus kita capai sebenarnya di dalam menjalankan sholat maupun ayat. Semuanya 1000 ini adalah untuk sholat, bukan untuk bacaan tapi untuk sholat. Sebab apa? Itu adalah mengandung unsur di dalam Lailatul Qadar. Amal perbuatan kita itu bagaikan dilipatkan 1000 bulan. Nah, yang dimaksud 1000 bulan, kita selalu menjalankan 1000 ayat yang dijalankan dalam 1 bulan. Intinya di situ. Terus ilmu-ilmu dari Allah tadi itu harus diresapi semakin dalam, dirasakan semakin dalam, dihayati, dinalar semakin dalam. Jadi kita tidak hanya sebatas membaca dan menulis, itu baru mencapai tingkatan roh dan jiwa. Jadi kalau sudah penalaran ilmu-ilmu tadi itu semakin dalam, itu baru mencapai tingkatan hakikat, yaitu adalah nur sukma nyawa roh qalbun ati rogo. Tapi yang dimaksud hati dan rogo itu adalah zat akhirat. Itu baru mencapai tingkatan-tingkatan yang istilahnya bernilai tinggi. Tidak hanya sebatas syariat, nanti kalau yang sebatas syariat juga belajar supaya menjadi perjalanan, menjadi hakikat, menjadi makrifat. Terus ini pekerjaan wali-wali Allah, orang yang sudah tingkatannya beda lagi. Di situ ada amalan yang namanya makrifat. Sama-sama 1000 ayat, tapi berbeda-beda arah dan tujuan. Tapi kalau dihayati dengan sangat dalam lagi, sangat santun dihayati, sesuai dengan kebesaran-kebesaran Allah, dia akan mencapai tingkatan ajaran makrifat. Di dalam pekerjaan ajaran-ajaran makrifat itu sudah tidak ada lafal, sudah tidak ada kalimat. Yang ada satu titik, yaitu adalah Allah.
Dari 1000 ayat yang kita hayati tadi, kalau sudah masuk pekerjaan makrifat itu tidak ada. Semuanya hanya satu titik, adanya Allah dan kita. Jadi kita tidak boleh, intinya itu salah, itu benar, diri kita merasa yang paling benar, jangan. Sebab tingkatan-tingkatan amalan dalam bentuk sholat, dalam bentuk bacaan, intinya ayat-ayat suci itu tidak boleh dipahami secara dangkal. Dan ajaran-ajaran Islam itu tidak boleh dipahami secara mudah maupun sebatas. Sebab yang namanya iman, yang namanya Islam itu arahnya sepenuh alam. Jangan berpikir itu Islam, jangan. Islam itu sepenuh alam, sangat luas, bukan dangkal. Intinya di situ. Jadi selama akan kita menghadapi bulan suci ini harus tahu apa yang kita kerjakan. Aku puasa demi Allah, aku berbuat demi Allah, dan aku mengamalkan 1000 ayat yang ayat-ayat untuk sholat supaya mendapat berkahnya dalam 1 bulan suci, dan untuk sholat kita selanjutnya bisa bermanfaat, bisa diterima di sisi Allah karena diberkahi Rasul-Rasul Allah, Nabi-Nabi Allah, wali-wali Allah selama 1 bulan penuh, dan diberi hidayah oleh Allah dalam 1 bulan penuh. Intinya di situ. Semoga pemahaman penyampaian yang sangat rumit ini bisa diterima teman-teman kita semua. Jadi kita tahu arah, tahu tujuan apa yang kita perbuat dalam 1 bulan suci, bisa tahu arah dan tujuan, tahu artinya, tahu maknanya. Nah, jadi kita berjalan itu bisa jelas, intinya di situ. Tidak dikatakan ikut-ikutan. Nah, terus kita 1 bulan penuh tidak tahu asal usul, makna dan tujuan, kita akan kacau. Apa yang kita perbuat hanya istilahnya rasa lapar dan dahaga, arah dan tujuannya tidak bisa diketemukan. Saya kira cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.